Konsultasi A sampai Z itu gratis di Athena. Jadi Seru yang paling utama itu memang edukasi sih ya. Jadi pasien datang, kita edukasi, dia mau treatment apa pun terserah, mau ambil nggak produk pun terserah. Yang penting kita sudah sampaikan kondisi kulitnya itu seperti apa, baiknya bagaimana kayak gitu. Oke, jadi menua itu pasti dan awet muda itu pilihan, jadi sebaiknya lakukan treatment kolagen stimulator sedini mungkin. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Ayo Sehat. Bareng saya, Sentiandrani, dan juga saya Delima Natalia Napitupulu. ya, kalau ngomongin tentang sehat-sehat nih Bunda, selain ngomongin badan, kira-kira apa hal yang memang kita bener-bener jadi fokus utama nih, jadi sering wanita lakuin gitu loh. Iya, selain tubuh tentu saja kita sebagai wanita gitu ya sangat memperhatikan kulit ya, utamanya di wajah gitu ya. Kita pasti akan mengeluarkan budget khusus untuk memberikan perawatan yang lebih untuk wajah ya. Iya, benar banget. Dan sekarang kita akan berbincang mengenai bagaimana sih caranya supaya kulit wajah kita tetap baik meskipun umurnya terus bertambah gitu ya. Telah hadir bersama dengan kita di studio saat ini. Silahkan diperkenalkan. Silakan Dok, boleh diperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Dr. Wiko Widianti. Saya di sini selaku head dokter di Klinik Kecantikan Athena Lampung ya. Oke. Selamat datang dokter. Terima kasih. Tadi saya sempat ngobrol sama dokter di awal podcast. Saya tanya, emang dokter kecantikan pasti cantik ya? Saya bilang, karena kan dokter cantik ya. Terus memang kebanyakan dokter cantik. Dokter, sebagai perempuan, kulit itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Karena dia representasi dari kita. Dan sebagai perempuan, kalau kulit kita itu kenapa-kenapa, itu pasti berasa insecure gitu dokter ya. Entah dia jerawatan, entah dia ada kayak saya gini ya kan, ada kerutan-kerutan gitu ya di bawah mata gitu. Dokter sebenarnya apakah penuaan pada kulit itu bisa dihindari atau memang dia pasti datang dok? Seperti apa sih gejala penuaan pada kulit wajah dok? Oke, jadi sebenarnya penuaan itu pasti ya. Tapi untuk sekarang apalagi itu sudah banyak sekali teori-teori atau penemuan-penemuan untuk bisa tetap mempertahankan awet muda jangka panjang. Tentunya dengan cara kita merawat diri ya. Jadi harus dengan menggunakan skincare dan juga sunscreen itu paling penting. Nah, tapi sebenarnya cuma dengan pakai skincare aja itu nggak akan bisa benar-benar merawat sampai dalam. Kenapa? Karena penuaan itu pasti akan terjadi dan itu dari dalam. Jadi dari dalam itu faktor banyak ya, dari luar itu matahari ya, terus juga dari dalam itu genetik itu sendiri. Nah, itu bisa mempengaruhi yang namanya kolagen sama kelembapan kulit, itu asam hyaluronat namanya, itu bisa sedikit produksinya. Jadi semakin bertambah usia, kolagen kita, kelembapan kulit kita itu makin menurun. Makanya nanti yang dirasa apa? Duh, kulitku kok sekarang jadi kering ya, jadi lebih nggak lembab lagi ya, kayak gitu. Terus lama-lama akhirnya jadi kerutan halus, terus makin lama nanti jadi kendur deh akhirnya. Nah, itu semua memang harus dengan tindakan atau treatment Kak. Jadi nggak bisa hanya dengan skincare aja gitu. Oke, jadi memang skincare aja tuh nggak cukup ya dok ya. Jadi memang harus ada tindakan atau treatment tertentu. Kira-kira apa nih dok treatmentnya tuh dok? Oke, jadi yang paling hits untuk sekarang nih, saat ini nih, mau kasih tahu sama kakak-kakaknya ya. Kalau di Korea kan kita pasti siapa nih yang nggak kenal drama Korea ya kan, dengan wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, jadi memang yang lagi terkenal banget nih kolagen stimulator. Jadi itu serum ya, cairan yang isinya itu dari ekstrak jagung sama kentang. Jadi bahannya alami yang bisa buat merangsang kolagen alami dari tubuh kita. Jadi yang tadinya makin bertambah usia tadi makin menurun si produksi kolagen kita, itu akan dirangsang, direspon balik buat menghasilkan produksi kolagen yang lebih banyak. Makanya jangka panjangnya kulitnya lebih kencang, lebih kenyal, lebih lembab, dan pastinya awet muda gitu. Kata banyak
pihak, banyak dokter gitu ya, bahwa penuaan dini itu bisa dimulai dari umur sebenarnya relatif muda, dokter. Dari umur 25 tahun katanya sudah bisa mengalami gejala penuaan dini. Betul. Dan setiap tahun katanya 1-2% kolagen di kulitnya itu bisa menurun, Dok. Benar banget, Kak. Oh. Jadi memang sebenarnya kalau dalam teori itu nggak cuma dari 25. 25 itu sudah mulai tanda awal. Kayak kerutan halus ringan. 20 tahun itu sudah mulai. Tapi belum kelihatan kenapa? Karena dia masih lumayan cukup banyak. Tapi setelah terus bertambah, 25 dia udah mulai. Kok mulai muncul kerutan halus ya di sini? Atau dia nggak pernah perawatan, maksudnya merawat pakai skincare rutin kayak gitu ya, karena kan pasti banyak yang masih males buat merawat diri kayak gitu, apalagi belum teredukasi pentingnya sunscreen. Benar. Nah itu, jadi sunscreen itu paling standarnya. Penting ya. Apalagi dulu tuh sempet nih kan kayak remaja-remaja gitu, nggak usah pakai skincare dulu, orang masih remaja gitu kan, nanti malah ngerusak kulit. Itu gimana, Dok? Kan padahal kan itu salah satu cara ya biar kita tuh nggak cepet gitu loh penuaan dininya gitu. Nah itu dia, jadi sebenarnya skincare itu sedini mungkin. Bahkan dokter spesialis itu kulit ya menyarankan mulai dari 2 tahun itu sudah harus pakai yang namanya sunscreen. Sunscreen standarnya. Malah sekarang sudah mulai muncul banyak sekali kan produk-produk moisturizer untuk bayi malah ya. Betul. Jadi sebelum kayak bayi di apa namanya baby apa namanya ya? Sunbathing? Itu dipakein sunscreen dulu. Iya. Berarti memang perawatan dulu dari tadi kecil sedini mungkin ya, Bun. Apa kabar yang memang katanya nggak boleh? Berarti itu hoak ya? Hoak dong. Karena matahari itu bahaya banget. Dia cepat bisa merusak sel kulit kita. Ke dermis dia bisa cepat menuakan, ke lapisan permukaan dia bisa bikin kulitnya gelap. Gitu. Selain matahari, katanya kalau kita aktif pegang handphone dalam jarak dekat itu sinar Blu-ray-nya itu juga katanya nggak oke buat kulit ya, Dok ya. Lampu juga. Iya. Berarti jangan gelap-gelapan dong. Itu kenapa kalau malam mau tidur lebih baik lampunya dipadamkan ya, Dok? Iya, benar. Selain buat kulit sebenarnya ada lagi tuh, Kak. Apa itu? Mata. Jadi waktu tidur kalau kita tetap hidup lampu itu mata kita otomatis tetap akan bekerja. Begitu. Makanya sebaiknya kalau istirahat tuh lampunya mesti dimatiin. Makanya pernah Bang ngerasain kalau lampunya tuh hidup jadi kayak capek gitu loh. Bangun tidur tuh bukannya seger tapi capek. Gitu. Jadi ngaruh juga ya. Dan memang gaya hidup itu sangat mempengaruhi ya, Dok ya, untuk penuaan kulit ya, penuaan wajah. Nah, benar. Sebenarnya Kak, kalaupun kita sudah treatment nih misalkan, tapi pola hidup kita nggak sehat itu juga kan. Apa yang do, apa yang don? Contoh begadang. Iya. Ini sangat seperti lagu itu ya. Benar-benar. Seperti ini lagu itu. Problem nomor 1 sih maksudnya pasien yang saya temukan ya. Dan apa yang faktor resiko yang bisa terjadi? Jerawat sudah pasti bisa memicu dari faktor hormon ya. Batasan begadang itu jam berapa sampai jam berapa sih, Dok? Biar sama-sama clear nih, satu frekuensi. Begadang itu jam segini, kalau udah lewat itu begadang gitu. Jadi tidur yang cukup yang baik itu adalah 7-8 jam. Artinya jam berapa kalau kita bangun jam 6 atau jam 5 kita harus mulai tidur. Kalau saya sih ya minimal paling ini jam 10 bagusnya. Tapi kalau nggak bisa banget, Dok, yaudah deh mentok jam 11 gitu. Kadang jam 11 kurang lewat dikit gitu. Itu udah begadang ya, Dok ya, hitungannya ya. Tengah malam sudah begadang ya. Udah begadang nggak. Malahan kalau deepnya itu bagusnya, apalagi anak-anak itu sebelum jam 11 dia sudah harus tidur harus karena deep ya. Betul. Disitulah nanti akan terjadi hormon yang bagus-bagusnya. Pertumbuhan ya, Dok ya. Saya sudah bilang sama anak saya, tapi susah banget itu, Dok, suruh tidur cepat ya. Jadi don't begadang ya. Do-nya sebelum jam 10 tidurnya. Apalagi, Dok? Gaya hidup ya, Dok? Banyak yang do, ya. don't. Makanan, Dok? Pasti, Kak. Jadi kalau ngomongin kulit, kesehatan lah ya, nggak cuman kulit, itu dari apa yang kita masukkan.
Jadi kayak makanan kalau untuk jerawat ya tinggi gula, tinggi protein. Dan kalau gula itu ya bisa bikin kulit kusam, bisa bikin berminyaknya jadi berlebih, terus bisa bikin jerawat juga. Gue ngerasa dokter lagi ngomongin gue loh kayaknya. Enggak loh. Aduh, abis ini saya dicek ke klinik dokter ya, boleh ya? Boleh. Saya sebenarnya insecure nih teman-teman. Sama dokter kecantikan. Baik dok, silakan lanjut dok. Oke, jadi itu tadi ya, kalau dari makanan itu tadi pola hidup sehat. Jadi dengan kita berolahraga, makanan yang bagus, yang sehat, seimbang, itu akan mempengaruhi dengan kesehatan kita, kulit kita. Jadi benar-benar luar dan dalam. Jadi sebenarnya kayak kalau dari luar proteksinya dengan menggunakan sunscreen, terus untuk melembabkan moisturizer gitu ya. Dari dalam kita bisa dengan intake tadi ya, bisa makanan sehat ataupun suplemen sehat. Jadi, suplemennya apa itu dok? Kalau yang mungkin lebih mudah, relatif lebih mudah vitamin C lah minimal. Vitamin C, bukan D ya? D juga. Oh gitu. Oke. Ditambah sama treatment ya dok ya. Jadi kalau skincare kan tadi dari luar, dari dalam kalau kita mau fokus nih ke wajah itu bisa lakukan tindakan tadi. Jadi dengan kolagen stimulator, terus bisa skin booster lainnya kayak gitu. Dok, soal kolagen stimulator tadi itu ada syarat-syaratnya nggak? Misalnya dia dengan kondisi kulit yang seperti apa supaya lebih tepat sasarannya dok? Kalau misalkan kulitnya seperti apa, nah jadi gini. Seperti mbak gitu ya, ke saya gitu dok ya. Kita berangkat yuk ke sana langsung yuk, kolagen stimulator ya. Oke, jadi paling standarnya sebenarnya kalau itu kan untuk invasif ya, yang langsung dimasukkan ke dalam wajah. Tapi dari luar standarnya itu kan facial peeling. Jadi kayak kita buang komedo, terus angkat sel kulit mati. Jadi supaya terjadi regenerasi sel kulit. Jadi terdiri dari beberapa rangkaian treatment. Betul. Terus kalau dari dalam itu bisa lakukan skin booster tadi. Skin booster itu memasukkan serum yang tujuan untuk menutrisi langsung kulit kita. Jadi bisa dilihat ya Kak ya, kalau dari awalnya kulitnya kering gitu ya, kolagennya sedikit, setelah dilakukan tindakan treatment nanti kulitnya jadi lebih. Berapa kali treatment dok biar bisa terlihat? Kali langsung bisa terlihat. Kalau tindakan yang invasif Kak, karena ibaratnya kayak kita ada tanaman nih kering, kita bener-bener siram, kita bener-bener pupuk, jadinya pasti langsung. Durasi berapa lama dok treatmentnya dok? Bisa 1 sampai 1,5 jam. Oh begitu. Biayanya mahal nggak dok? Spill biaya dok. Terjangkau nggak buat kalangan mahasiswa gitu ya, atau adik-adik SMA gitu dok? Bisa dari 500 bisa sampai up to sekian sesuai kebutuhan ya. Oke. Kan ini ada beberapa ya yang kayak treatment mengandung kolagen. Kira-kira perbedaan sama yang treatment-treatment yang mengandung kolagen lain sama stimulator tadi itu apa dok? Ada beberapa kan biasanya yang mengandung kolagen. Nah, kan minuman. Tuh bisa juga beda. Jadi kalau yang langsung dimasukin ke kulit itu benar-benar kolagen. Tapi kalau misalkan minuman-minuman itu artinya kan terserap ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh. Jadi dia nggak fokus ke wajah kayak gitu. Nah makanya tadi kalau misalkan sudah langsung dari wajah, kalau mau ke seluruh tubuh, suplemen tadi. Di Athena juga tersedia namanya hand white collagen. Hand white collagen. Dok, apa keunggulan layanan yang diberikan Athena dibandingkan klinik kecantikan yang lain dok? Kita berusaha ya selalu mengedepankan keamanan dan juga kualitas. Keamanan penting banget itu dok. Betul. Jadi kalau misalkan apapun yang mau masuk itu harus kita sudah coba kayak gitu ya. Terus kalau untuk yang pelayanannya kita usahakan buat selalu excellent service sih Kak. Jadi untuk keramah tamahannya, kenyamanannya, dan pasti kualitasnya sih. Jadi kalau sudah Athena, insya Allah sudah pasti kita bilang udah pasti aman kayak gitu. Apakah ada tes sebelum treatment dok? Atau memang langsung dicek kemudian langsung diberikan yang sesuai dengan kondisinya? Jadi kalau untuk yang mau treatment itu diwajibkan kan konsul tuh. Konsul. Kalau untuk tesnya biasanya skin test kalau untuk tindakan yang seperti infus ya yang langsung ke pembuluh darah. Tapi kalau untuk yang ke wajah itu enggak. Begitu. Karena udah pasti aman. Sesuai dengan kondisi juga kulit ya.
Itu kalau untuk treatmentnya dimulai dari usia berapa dok bolehnya? Bisa dari SD kelas 6 sih. Aman ya dok ya? Aman. Oke. Udah banyak sih kalau dari SD kelas 6, SMP, SMA itu udah treatment. Treatmentnya stimulator. Oh kalau itu belum. Itu dimulai Kan dari tadi dimulai usia? aging ya. Dari 20 tahun. 20. Betul. Oke. Mungkin juga untuk remaja yang puber ya dok ya, itu kan ada perubahan hormonal, terus dia menjelma, dia menunjukkan wujudnya di wajah, biasanya jerawat, apa gitu ya dok ya. Itu juga ada treatmentnya nggak dok untuk yang remaja-remaja yang mungkin baru puber, yang hormonalnya masih naik turun, berubah-berubah itu dok? Itu tadi Kak, jadi kalau SMP, SMA itu banyak banget. Karena itu tadi, faktor dari hormonnya. Makanya jerawat penuh, bisa sampai leher, rahang, sampai punggung kayak gitu. Dan itu sampai punggung ya dok? Iya, ada banyak. Jadi ada yang sampai mamahnya itu anak satu-satunya ya, bolak-balik terus anterin rutin gitu, karena bener-bener parah kayak gitu ya jerawatnya. Nah kita bisa mengandalkan kalau untuk jerawat hormonal itu dari dalam kan harus dengan infus akne kalau di Athena. Nah, infus akne ya. Itu multivitamin yang bisa bantu untuk mengontrol jerawat hormonnya gitu. Oke. Kalau misalnya kita udah perawatan skin stimulator tadi nih, kira-kira apa masih perlu pakai skincare yang berurutan gitu dok? Oke, kalau kolagen stimulator kan nggak setiap hari nih, artinya dia masuk merangsang kolagen dari dalam. Tapi tetap Kak, kalau dari luar kita harus perawatannya pakai skincare. Jadi untuk menjaga kelembapan, sebenarnya dari kita cuci muka aja tuh pH kulit itu sudah berubah. Makanya butuh toner. Sensitif banget ya dok ya, wajah ini ya dok ya. Soal cuci muka dia berubah ya dok ya. Iya. Jadi harus pakai toner buat meletakkan pH kulit. Oh, itu gunanya toner ya dok. Betul, makanya beda yang tadinya kayak kering jadi lembab. Terus dapat serum ya untuk lebih partikelnya kan lebih kecil, dia lebih meresap. Terus ada moisturizer. Nah, itulah yang mempertahankan kelembapan kulit kita. Terus yang melindungi siapa? Sunscreen. Sunscreen. Tetap gitu. Ya. Sunscreen terutama. Betul. Kolagen stimulator itu treatmentnya efeknya apa? Rasanya seperti apa ya dok ya? Apakah dia mungkin agak sedikit sakit atau sedikit panas atau apa dok ya? Atau dia justru nyaman gitu kayak massage wajah gitu ya dok ya? Seperti apa tuh dok? Gini, kalau facial, massage, peeling mungkin bisa ya kayak agak-agak panas. Ini enggak, ini tuh kan invasif. Tapi kalau orang awam yang belum pasti tetesan air mata ya dok? Enggak juga. Karena dia di bawah, dia gimana ya, nanti kalau saya ceritain pasti waduh diapain tuh gitu kan. Nah itu tuh kayak masukin jarum tapi dia tumpul dan dia jalannya itu di bawah bener-bener kulit, jadi nggak nembus si saraf, makanya nyaman, bukan yang kayak disuntik-suntik gitu, bukan. Gitu. Setelah treatment gitu ya. Jadi tidak perlu takut ya dok ya. Aduh nanti sakit. Biasanya kan kalau perawatan mau facial aja kan, aduh pasti ntar nangis deh. Aduh ntar ini pasti sakit deh hidung aku atau apa gitu kan. Tapi kalau ini aman, nyaman aja ya dok ya. Bahkan bisa kita lakukan untuk pengoreksian di area kantung mata yang dalam, smile yang dalam kayak gitu. Jadi after treatment tuh sudah terisi, jadi kulit wajahnya tuh lebih fresh kayak gitu karena konturnya itu sudah diperbaiki ya. Sudah seru juga. Oh bisa memperbaiki kontur ya dok ya? Bisa. Boleh diajak dok teman aku? Saya silahkan. mau dok jadi kelinci percobaan dok. Banyak peminat ya dok sekarang dok? Sudah banyak peminatnya? Sebenarnya ini tuh dari dulu udah best seller sih Kak. Karena emang bagus ya. Karena kan sekarang tuh kayak sudah semakin aware ya dengan kecantikan. Well educate ya sekarang ya. Betul. Jadi kayak udah skin booster apa tuh sudah semakin ini kan. Ditambah lagi yang sekarang lagi hits di Korea yang kolagen stimulator itu. Biar bisa kayak Lisa Blackpink gitu ya dok ya. Betul. Tetap muda walaupun 40 tahun. Bener banget. Jadi menua itu pasti, tapi pengen tampil awet muda itu pilihan. Oh ya. Menua pasti, tampil awet muda itu pilihan ya. Dan di Athena ada loh. Bagi kalian yang ingin memilih
untuk awet muda ya dok. Betul. Ya. Silahkan datang. Nanti akan ketemu sama dokter, dilayani dengan baik, dengan pelayanan yang nyaman, dan mbak-mbak yang membantu juga nanti pasti akan ramah, akan baik. Tadi apa? Service excellent ya dok ya. Betul. Ya. Apalagi bestsellernya selain itu dok? Banyak sih ya kak ya. Kita sudah banyak membantu klien ya, pasien dengan keluhan flek. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu, skincare diabaikan aja ya dok ya. Betul. Tapi kalau udah tapi kalau udah fleknya numpuk penuh hitam, sudah mengganggu, atau jerawat yang sudah banyak, yang udah nggak bisa lagi ditangani dengan skincare tentunya. Nah itu baru ke klinik. Iya kayak kena kasus TikToker itu ya yang merah semua karena merkuri terus ke Athena. Nah itu kak benar. Jadi memang sekarang ini takutnya orang itu nggak bisa pilih-pilih yang mana yang benar-benar aman. Iya. Ya, karena maunya apa cewek itu? Cepet rap mulus, cepet putih ya kan, cepet hilang jerawatnya 2 hari kan nggak mungkin ya. Tadi kakak kan tanya itu berapa kali pakai, maunya yang instan. Jadi sudah banyak yang keluarin produk tapi ternyata itu abal-abal, berbahaya. Kalau mau bahas itu banyak sekali, itu yang selalu saya edukasi. Jadi kak, segini, kalau mau tahu kulit sehat atau enggak, itu harus cek kulitnya, skin barriernya ada atau tidak. Skin barrier itu yang mana? Guratan halus. Kalau di tangan itu ada kelihatan mungkin, nah itu harus ada. Tapi kalau ini kayak gini, mulus gitu ya, nggak bisa, nggak boleh. Licin, tipis, itu sudah pasti rusak. Oh gitu. Ngeceknya dengan mata telanjang atau dengan alat? Bisa sebenarnya, harus dengan alat. Makanya bisa konsultasi ya. Kalau untuk konsultasi dok, itu biayanya berapa sih? Still dong? Oh gratis. Baiklah. Kalau cek apa tadi? Skin barrier tadi? Skin barrier. Itu berapa? Gratis saya. Nih, konsultasi A sampai Z itu gratis di Athena. Jadi yang paling utama itu memang edukasi sih ya. Jadi pasien datang, kita edukasi, dia mau treatment apa pun terserah, mau ambil nggak produk pun terserah. Yang penting kita sudah sampaikan kondisi kulitnya itu seperti apa, baiknya bagaimana, kayak gitu. Kalau sudah melakukan pengecekan kulit, kemudian ditemukan skin barriernya apa-apa, kemudian dia pulang saja, itu akan bagaimana dok kondisinya dok? Beberapa hari kemudian dok akan semakin parah ya dok ya? Karena tidak ada. Ya kak ya. Itu makanya itu tadi. Kadang kak ya sudah tahu nih, dia juga sudah merasakan kalau dia nih sudah salah pilih. Iya dok, itu saya dok, sudah salah pilih tempat treatment ataupun produk yang dia pakai. Itu kadang mereka kayak malah ya bisa ada yang diterima atau enggak, itu sampai saya sampaikan loh. Yang penting saya sudah sampaikan ini seperti ini, kalau diterima alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Katanya dok, treatment itu atau ya treatment lah ya utamanya itu bisa menimbulkan ketergantungan dok. Jadi kalau misalnya nanti nggak treatment lagi, dia akan kembali. Sorry ya, jelek lagi gitu. Nah, itu gimana sih dok sebenarnya dok? Banget ya. Sebenarnya bukan seperti itu sih ya kak. Jadi kan tadi satu kuncinya apa? Teorinya jelas. Menua itu pasti. Misal kakak treatment di umur 25, terus kakak nggak treatment tuh 10 tahun ke depan, makin berubah nggak? Iyalah. Makin tuir ya. Iya, jadi tuirnya makin mutlak ya dok. Tumat jadinya. Nah itu sebenarnya tidak ketergantungan, tapi apa sebenarnya treatment itu butuh nggak sih? Butuh. Jadi kayak sama halnya kita merawat badan kita, rumah kita. Kalau nggak disapu tiap hari mungkin ya jangan tiap hari. Paginya sore enggak aja udah kotor. Sama lah. Wajah juga gitu. Sekarang facial, 2 minggu ke depan kotor nggak? Numpuk lagi. Pasti. Nah, jadi kayak tindakan yang kolagen ini yang lebih panjang sebenarnya. Dengan dia 1 kali treatment itu long time. Berapa lama dok? 1 tahun. Jadi dia merangsang memperbaiki kolagen kita itu selama 1 tahun. Nah, jadi dengan dia treatment itu otomatis apa? Akan terjadi perbaikan. Yang harusnya dia aging, tidak terjadi aging. Artinya apa? Dia akan menunda penuaan dia 5 sampai pinter banget loh. Ya ampun. Saya langsung tertarik loh. Sahabat Lempos gimana tertarik nggak ya kan? 1 tahun loh. Cuma 1 kali treatment 1 tahun bisa
terstimulasi ya kolagen kita. Gitu. Dan memang bukan hanya treatment untuk wajah ya dok ya, kolagen stimulatornya juga untuk tangan juga bisa ya dok ya? Bisa. Seperti apa tuh dok? Oke, kan banyak guratan-guratan gitu kan. Iya. Biasanya, apalagi yang nggak pakai tua, berhijab kan kelihatan. ya. Kadang Kelihatan nggak dok? Langsung aja di bawah dokter. Iya, begitu. Oke, cuman mulai dari 500 ribuan kita udah bisa nih dalam jangka 1 tahun mukanya awet muda gitu kan. Ya seenggaknya terawat ya dokter. Betul. Apalagi kalau ada pengulangan treatment ya, maka lebih baik lagi. Benar. Seperti itu. Oke, boleh kita ke sana ya, Bun. Iya. Dan yang paling banyak sekarang usia berapa dok yang menjadi pelanggan untuk treatment yang satu ini dok? Kalau kolagen pasti sudah 30 tahun ke atas ya. Oh. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Untuk yang umur 20-an? Skin booster. Skin booster. Betul. Kalau skin booster, malah banyak yang skin booster ya? Iya, karena kan biar agak cerah ya. Kalau 20 kan belum terlalu aging dia, belum terlalu kendur gitu kan. Nah itu skin booster itu ngelembapin kulitnya. Contohnya kayak kalau di Athena itu ada yang namanya triple hydration, ada baby skin kayak gitu, ada premium ixohedra kayak gitu. Berarti kalau udah treatment kayak gitu untuk kita make upan pun nempel ya Bun. Kan ada yang walaupun agak nggak terlalu mulus tapi di make upin tuh susah nempel, itu juga ngaruh ya. Nah ini yang tadi saya bicarakan, pentingnya kita cek skin barrier. Yang bikin nggak nempel itu adalah hilangnya atau rusaknya skin barrier kita. Oh gitu. Pakai krim aba-laba longsor kan dia, karena nggak ada pegangan. Longsor. Itu make up. Nah, kebetulan kan kita juga banyak klien make up artis, terus ya. Dan itu rata-rata kan kenapa dia bilang stop dulu skincare-nya, supaya apa? Supaya tidak ada pengelupasan, supaya terjadi regenerasi sel kulit, akhirnya make up-nya nempel. Tapi kalau dia pakai pelicin terus, di bleaching, licin, skin barrier hilang, akhirnya make up-nya nggak nempel. Oke. Gitu. Berarti kulitnya itu nggak sehat sudah pasti. Berarti mulus itu yang dia omongin nih sampai lantai aja langsung jatuh gitu kan. Kira-kira itu berarti malah nggak bagus juga ya. Bagus. Yang bagus tuh yang penting bersih, sehat, cerah ya kan. Bukan yang putih mulus mengkilat. Nah, kayak apa dong wajan. Tapi kan kebanyakan gitu tadi ya, kalau cewek maunya putih, mulus. Glowing. Tapi kalau udah rusak, kalau udah flek, kalau udah breakout, aku nggak mau yang kayak gitu dok, maunya yang sehat aja. Akhirnya ya. Obat. Iya. Susah kan kembaliinnya juga. Bener itu ya. Jadi penting sekali untuk milih skincare yang aman. Yang kayak mana dok milihnya dok? Kira-kira dari mata awam nih kan, karena memang kita kan banyak yang takut nih kalau mau langsung tanya gitu karena takut harga mungkin. Kira-kira kalau dokter bisa kasih tahu ciri-ciri skincare yang bagus? Yang bukan yang bagus ya, yang aman. Itu yang pasti ber-BPOM sih, yang pasti BPOM, dan pastikan krim malamnya sih biasanya. Jadi krim malamnya itu ber-BPOM. Kalaupun itu racikan, apa racikan di dalamnya gitu. Oh, yang kayak etiket-etiket. Iya betul, seperti itu. Jadi kalau di Athena kita nggak ada krim racikan, semuanya BPOM, makanya bisa dijual online. Makanya ibu hamil menyusui bisa tetap pakai. Karena ya benar-benar nggak ada racikan apa-apa di dalamnya, seperti itu. Cuman gitu hasilnya nggak instan. Berapa lama rata-rata dok? Minimal 1-2 bulan. Tapi tidak terlalu lama juga sih sebenarnya ya. Tapi itu juga bukan yang gimana langsung ketok dulu. Bukan yang kan biasanya kan seminggu 2 minggu udah langsung bagus loh kak kalau yang krim. Langsung mulus. Iya gitu. Tapi itu kayak lebih cerah, lebih bersih gitu. Kalau hasil yang kayak orang, kadang cewek tuh kayak gitu sih pasti ngeliat pengen kayak gitu. Temennya ikut-ikut, akhirnya berantakan deh kulitnya. Kasian banget ya Bun. Gimana Bun kalau remaja dulu Bun? Bun gimana perawatan remajanya? Remaja tidak ada perawatan ya. Sudah belajar aja di waktu remaja. Dok, setelah misalnya kita sudah menerima treatment kolagen stimulator, kemudian untuk bisa turut mendukung supaya hasilnya lebih optimal, itu biasanya kita bisa
makan makanan apa dok yang juga mengandung kolagen yang bisa mendorong supaya kolagen kita bisa lebih banyak dok, lebih cepat pertumbuhannya dok? Sebenarnya kalau untuk dari dalam, kalau makanan itu nggak ada yang terlalu spesifik ya. Paling kalau misalkan ini pasti yang itu tadi aku bilang Kak, makanan sehat. Jadi kayak buah, sayur. Kalau dari sayur itu yang bagus bukan mengandung kolagen tapi glutathione yang untuk kulitnya cerah, lembab itu bisa dari bayam, labu siam. Tapi juga nggak mungkin porsi dalam porsi yang besar ya, karena komponen yang lainnya di dalam itu kan juga ada zat purin yang bisa malah asam urat yang muncul. Makanya suplemen tadi Kak, dari serbuk. Jadi kita nggak perlu yang nggak bagusnya, tapi yang bagusnya aja yang kita ambil. Jadi Athena udah nyiapin treatmentnya ada, skincare-nya ada, ditambah sama minuman kolagennya juga ada. Ditambah dokter juga cantik dan pinter. Ya, bener banget. Plus. Jadi sahabat Lampung Pos boleh ya langsung setelah mendengarkan informasi tadi dari Bu Dokter, boleh langsung ke Athena dan tanya-tanya atau mungkin cek dulu ya dokter ya, konsul dulu bagaimana kondisi kulitnya, kemudian seberapa urgent kalian mendapatkan treatment kolagen stimulator tersebut. Ada closing statement dokter, silakan disampaikan. Oke, jadi menua itu pasti dan awet muda itu pilihan. Jadi sebaiknya lakukan treatment kolagen stimulator sedini mungkin. Iya, demikian ya sahabat Lampung Pos ya. Pentingnya menjaga kulit wajah supaya terhindar dari penuaan dini ya. Salah satunya dengan mendapatkan treatment kolagen stimulator dari klinik Athena. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan kulit wajah ya sejak dini. Betul. Oke, baik. Kita selesai. Cynthia pamit. Delima undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.